Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Hari ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan dulu selama 4 kali pertemuan ya. Nanti dengan saya 4 kali pertemuan. Satu kelas ini berapa mahasiswa? Kurang lebih 50, Ibu. 50, sekarang yang hadir 44. Setelah perkuliahan saya ini ada mata kuliah lagi nggak ya? Yang seharusnya hari Selasa ya saya ya. Hari Selasa setelah jadwal saya ada perkuliahan lagi nggak? Hari Selasa. Tidak ada, Ibu. Kalau nggak ada saya mulainya jam 3 aja ya. Yang hari Selasa minggu depan. Biar nggak buru-buru. Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kenalan sudah pernah ya saya ajar. Jadi nanti untuk farmakoterapi ini beban perkuliahannya adalah 2 SKS. Kemudian pertemuannya 100 menit. Kalau dengan saya nanti kan bentuknya melalui materi dari saya, kemudian bisa juga dengan penugasan. Jadi penugasan pada mahasiswa. Untuk pertemuan, 4 kali pertemuan, kemudian untuk penilaian nanti saya ambil dari hasil UTS 40%, kemudian dari hasil penugasan, kemudian dari keaktifan mahasiswa, kemandirian, kemudian kehadiran. Jadi nanti saya dibantu oleh PJMK untuk membantu eh, presensi ya. Presensi mahasiswa nanti saya dibantu oleh PJMK untuk melakukan kehadiran dari mahasiswa. Kemudian toleransi keterlambatan, karena nanti saya pertemuan dengan saya itu nanti adalah daring, jadi saya selalu daring. Jadi untuk toleransi keterlambatan saya berikan toleransi 5 menit. Nanti saya harap dari PJMK nanti membantu kalau memang sudah lebih dari 5 menit itu dimasukkan ketidakadilan ya. Itu ya nanti PJMK. Jadi nanti silakan dibuatkan presensi, kemudian kapan pengumpulan presensinya boleh disetorkan setelah perkuliahan seperti ini ataupun nanti setelah pertemuan keempat itu juga tidak apa-apa. Jadi yang penting ada presensi terhadap kehadiran. Nah, ini silakan dimanfaatkan sebaik mungkin dari tugas, kemudian dari keaktifan, kemudian dari kehadiran. Ini silakan dimanfaatkan sebaik mungkin karena nilai ini bisa membantu kalau nanti hasil UTS-nya kurang baik. Nah, itu bisa menambah poin dari hasil UTS ya. Kemudian yang kedua, ketika perkuliahan saya seperti yang sebelum-sebelumnya ya, ketika saya bertanya itu harus ada respon dari mahasiswa. Jadi harus kalau saya tanya ya silahkan direspon, silahkan dijawab karena kita bentuk perkuliahannya adalah daring. Jadi saya tidak tahu kalian di sana itu kuliahnya sambil apa, apakah sambil di jalan atau sambil tiduran di kos atau seperti apa itu kan saya tidak tahu. Jadi
Saya harap ketika saya memberikan pertanyaan atau kita diskusi bersama, nah itu diberikan respon sehingga saya tahu, oh kalian itu ternyata mendengarkan apa yang saya berikan gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk respon ketika kita eh, berdiskusi atau melakukan perkuliahan secara Zoom. Kecuali kalau secara luring kan saya bisa melihat kalian tatap muka gitu kan, apa yang dilakukan itu kan saya tahu. Kalau lewat Zoom kan tidak tahu. Kemudian Kemudian untuk materi perkuliahan, jadi selama 4 kali pertemuan, karena ini materinya banyak, dan saya tidak mungkin menyampaikan sekali materi itu adalah sekali pertemuan dua materi, jadi ini nanti saya bagi bahwa ini nanti ada penugasan. Jadi bentuknya adalah penugasannya seperti apa, presentasi dari mahasiswa. Selain itu juga sebagai, kalau saya melihat perkuliahan Zoom itu lebih efektif memang bukan hanya dari saya saja yang memberikan materi, karena beberapa kali saya mencoba dari saya saja, ternyata hasil ujiannya kurang kurang ini ya, kurang sesuai yang saya harapkan, tidak tidak terpenuhi capaian yang saya harapkan gitu. Jadi dengan cara eh, penugasan ada penugasan dari mahasiswa. Kemudian kalau 1 kali materi itu ada beberapa materi ini ya. Pertama, kalau yang hari ini adalah tentang gout dan osteoporosis. Pertemuan kedua OA atau osteoartritis, kemudian sama RA, rheumatoid arthritis. Pertemuan ketiga nyeri akut, kronis dan neuropati. Kemudian pertemuan keempat itu adalah tentang hepatitis dan sirosis. Jadi, untuk 1 kali pertemuan membahas beberapa materi ini memang kurang ya, karena ini memang farmakoterapi itu kan pembahasannya luas. Jadi, kalau kita belajar tentang farmakoterapi itu pembahasannya luas, jadi kita membahas bagaimana etiologi dari masing-masing penyakit tersebut, bagaimana patofisiologinya, kemudian gejala-gejala klinis dari setiap penyakit tersebut, apa saja gejalanya, kemudian data laboratorium apa saja yang perlu kita ketahui dari setiap penyakit tersebut, sehingga data laboratorium itu sebagai penunjang dari untuk melakukan penegakan diagnosis atau untuk melakukan penegakan dari gejala awal yang dirasakan pasien tadi. Kemudian bagaimana tata laksana terapinya dan adanya studi kasus. Nah, itu nanti dari saya akan memberikan contoh kasusnya untuk dilakukan studi kasus gitu ya. Jadi masing-masing penyakit itu nanti dari saya akan memberikan kasus yang kemudian akan dibahas. Itu ya. Jadi kontrak perkuliahan ini diperhatikan. Jadi apa yang menjadi kewajiban. Kemudian nanti kalau misalkan saya ada halangan, oh jamnya mundur. Misalkan yang seperti ini jam 2:30, ternyata harus jam 3 gitu. Saya pasti akan memberikan informasi terlebih dahulu. Jadi saya tidak akan, ini ya, saya akan menepati waktu, tidak akan terlambat pada gitu. Jadi nanti perkuliahannya atau besok perkuliahannya mundur 10 menit, mundur 15 menit. Jadi yang PJMK tetap memberikan presensi toleransi keterlambatan 5 menit pada mahasiswanya dari kemunduran waktu yang saya informasikan. Itu ya PJMK. PJMK siapa? Adelia. Baik, Ibu. Kontrak perkuliahan ini ada yang ditanyakan?
sambil menunggu saya share screen materi. Belum ada, Bu. Sudah terlihat ya? Baut. Sudah, Ibu. Ada yang sudah pernah tahu atau pernah belajar apa itu yang dimaksud dengan code? Nah, code. Kira-kira apa yang dimaksud? Izin Hmm? menjawab, Ibu. Ya, Solekan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Solekan. Hmm. Gout atau disebut dengan asam urat Hmm. itu adalah diagnosa medis jenis artritis, Bu, Artritis. atau dengan nyeri parah, kemudian nyeri di sendi. Itu, Bu, yang saya tahu. Ya, betul. Ya, kan. Bentar, saya buka OASIS dulu. Ini semester 6 ya? Semester 4, Ibu. Semester 4. Bentar. Dosen selanjutnya setelah saya Bu Sofi ya. Iya, Bu, benar. Sofi terus bentar saya buka OASIS dulu. Bu Sofi sama Bu Leli ya. Nanti yang mengisi berarti ya. Ada 3 dosen, ada Bu Sofi sama Bu Leli. Oke, tadi kurang lebih sudah betul apa yang disampaikan oleh Solehan tentang code. Jadi code atau yang kita bisa dan hiperurisemia. Jadi ini 11-12 ya, ada kemiripan antara gout dan hiperurisemia. Jadi di sini yang dimaksud dengan hiperurisemia, jadi dari kata-katanya aja sudah hiper, kelebihan, urisemia, asam urat. Jadi di mana kondisi secara asimptomatik itu dengan adanya peningkatan konsentrasi asam urat. Jadi asam urat di dalam tubuh kita terjadi peningkatan secara berlebih di mana di luar melebihi dari batas normal. Batas normalnya berapa asam urat itu? Jadi batas normalnya asam urat itu lebih dari 7 miligram per desiliter. Nah, ketika asam urat di dalam tubuh kita ini mengalami nilai yang di batas normal atau tinggi, dia menyebabkan resiko terjadinya gout. Nah, ini jadi awal mulanya di sini. Jadi adanya kelebihan dari asam urat yang tinggi, atau peningkatan asam urat yang tinggi, sehingga dia menyebabkan gout. Nah, gout ini apa? Gout itu adalah spektrum penyakit. Jadi ada dia itu merupakan suatu penyakit di mana diantaranya adalah adanya hiperurisemia. Kemudian
juga adanya serangan artritis akut yang berulang. Artritis itu apa? Artritis itu semacam peradangan. Kemudian di sini kalau di gout itu adanya kristal, jadi adanya kristal-kristal, nanti ada gambarnya ya, ada semacam bentuk kristal-kristal monosodium urat di dalam leukosit, kemudian ditemukan dalam cairan sinovial. Jadi ini bisa terlihat pada pemeriksaan laboratorium. Kemudian nah, seperti ini. Nanti ini merupakan salah satu bentuk terjadinya gout pada pasien. Biasanya ini adalah pada pasien lansia. Pada pasien lansia itu bentuknya kalau dia jadi gout, itu pada setiap lipatan tulangnya itu akan mengalami benjolan gitu ya. Bisa di tangan, tangan itu juga bisa, kaki juga bisa. Ini dari bentuk gout. Secara patofisiologi, kenapa ini bisa terjadi? Jadi berawal dari adanya asam urat, kemudian dia akan mengalami degradasi purin, kemudian purin di sini berasal dari mana? Bentuk purin ini bisa dari diet, kemudian adanya asam nukleat di dalam jaringan tubuh, dia akan memecah menjadi nukleotida purin. Kemudian bisa juga dia akan mengalami sintesa basa purin. Nah, ini merupakan pelajaran ini ya bisa pelajaran kimia organik, pelajaran biofarmasetika. Kemudian adanya pecahan asam urat dan purin ini dia akan terakumulasi di dalam tubuh. Dari hasil akumulasi ini menyebabkan apa? Menyebabkan kelebihan dari produksi atau overproduksi atau under ekskresi asam urat. Jadi asam urat yang diekskresikannya lambat sehingga dia akan menumpuk di dalam tubuh karena dia tidak bisa dikeluarkan secara sempurna atau secara maksimal oleh tubuh sehingga dia akan produksi di dalam tubuhnya banyak. Ketika ini terakumulasi di dalam tubuh, asam urat tadi otomatis apa? Menumpuk sehingga terjadi kenaikan dari asam urat nilainya. Nah, overproduksi di sini menyebabkan abnormalitas enzim yang mengatur metabolisme purin tersebut. Jadi, enzim yang mengatur metabolisme purin ini tentunya akan mengalami gangguan juga, di mana akan menyebabkan peningkatan aktivitas dari fosforibosil pirofosfat, jadi bentuk pecahannya. Kemudian dia juga bisa menyebabkan penurunan dari hiposantin, guanin, fosforibosil transferase. Nah, ini pelajaran kimia organik. Nah, ini adalah bentuk kristal-kristal urat yang ada di dalam tubuh tadi. Jadi dia bentuknya kalau gout itu adanya kristal-kristal urat ini yang dia akan menyebabkan rasa nyeri. Jadi gout itu menimbulkan rasa nyeri yang hebat, kemudian juga akan menyebabkan peradangan. Nah, penyimpanan kristal asam urat di dalam cairan di sini, dia akan menyebabkan apa? Peradangan, inflamasi. Inflamasi ini menyebabkan apa? Terjadinya vasodilatasi, kemudian juga peningkatan permeabilitas dari vaskuler di dalam tubuh itu meningkat, aktivitas kemotaktik leukosit itu juga meningkat. Makanya dia kan ditemukannya pada leukosit pada jaringan tubuh. Taunya gimana Bu? Ya dari pemeriksaan laboratorium. Makanya kita tidak bisa eh, ini ya melakukan kalau kita nanti ada pasien kalau kalian di apotek ada pasien oh saya ini merasakan nyeri pada tulang-tulangnya kemudian kalian langsung bilang oh ini terjadi gout atau hanya melihat dari bentuk tangan oh ini langsung gout tidak. Jadi untuk memastikan harus tetap dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya apa? Tadi melalui pemeriksaan laboratorium. Nah, itu untuk memastikan apakah benar berapa nilai asam uratnya. Itu harus dilakukan pengecekan. Kemudian terjadinya fagositosis dari kristal urat oleh leukosit.
Kemudian dari fagositosis ini menyebabkan lisis atau perpecahan sel secara cepat, kemudian menyebabkan terjadinya pelepasan enzim proteolitik sehingga terjadi reaksi inflamasi. Tanda-tanda terjadinya inflamasi itu apa? Terjadinya pembengkakan, Mm-mm. Terus apa lagi? Kemerahan, Bu. Apa? Kemerahan. Mm-mm. Terus timbul rasa nyeri, nyeri, ya. Terus apa lagi? Kaku, Ibu. Kaku. Iya, Eh, kaku, kaku, bisa juga kaku, bisa enggak kalau kaku. Apa lagi? hilang hilangnya kemampuan untuk bergerak juga, Bu, atau mobilitas. Mobilitas. Ya, bisa. Jadi, kita pahami, kita ingat kalau untuk inflamasi itu kan sama dengan ada yang kalau inflamasi itu kan belum tentu dia infeksi, tetapi ini bisa juga dicurigai sebagai adanya infeksi juga beda, juga bisa, tetapi berbeda dengan infeksi ya. Jadi kalau inflamasi itu terjadi pembengkakan, tadi betul, adanya rasa nyeri, kemudian kemerahan, betul tadi ya. Itu tanda-tanda terjadinya inflamasi pada tubuh. Nah, ini adanya nyeri pada tulang, kemudian adanya eritema, kemudian worm, bisa demam, kemudian pembengkakan, swelling. Kemudian pada penumpukan kristal urat ini juga bisa menyebabkan nefrolithiasis. Jadi di mana nefro itu kan ginjal. Ya, jadi pada ginjalnya di sini terjadi penumpukan atau terjadinya eh, perubahan di dalam ginjal itu untuk melakukan ekskresi dari asam urat di dalam urin tadi. Kenapa? Karena kan asam urat tadi kan menumpuk, over produksi. Sehingga di mana produksinya ini kan harusnya kan diekskresikan. Diekskresikannya oleh siapa? Oleh nefron, oleh ginjalnya. Nah, ketika ini menumpuk, asam urat yang menumpuk di sini, tentunya ginjal ini meresponnya juga akan mengalami perubahan. Ginjal di sini membacanya, oh di dalam ini kok ada asam urat yang banyak sekali di dalam tubuh ini. Nah, ginjal ini meresponnya juga akan mengalami ini ya gangguan, di mana pengasaman urin di dalam ginjal itu juga akan terganggu. Makanya dia menyebabkan nefrolithiasis. Pada pasien yang nefropati asam urat akut, itu adalah gagal ginjal akut karena adanya pengendapan dari asam urat tadi. Jadi pengendapan asam uratnya di mana? Pengendapan asam uratnya pada daerah collecting duct dan ureter. Jadi kan bagian-bagian ginjal itu harus siapa ya? Mana yang termasuk collecting duct, kemudian mana yang bagian uretra, ureter. Nah, itu jadi tahapan-tahapan di dalam ekskresi itu mana dulu yang dilewati oleh cairan tubuh di situ. Itu tadi yang akut. Kemudian kalau yang kronik, kronik itu adalah pengendapan jangka lama di parenkim ginjal. Kalau akut tadi kan pada collecting duct dan ureternya, jadi pada bagian bawah. Kalau yang kronik itu pengendapan jangka lama di parenkim ginjal pada atasnya. Nah, dia jangka waktunya lama, bisa berbulan-bulan atau bisa juga tahunan di sini. Tentunya kalau terjadi pengendapan jangka lama dari asam urat di dalam ginjal, nah itu kan menyebabkan beberapa masalah, Pak, beberapa gangguan pada ginjal tersebut.
Kemudian tempat penyimpanan asam urat pada artritis gout akut itu di mana saja. Nah, tadi sesuai di gambar, di foto tadi kan ada pada jari kaki, bisa juga jari tangan, kemudian bisa pada lutut, tangan atau pergelangan tangan, pada helik telinga. Jadi telinga-telinga itu kan ada nanti kalau dilihat secara pemeriksaan gitu ya, itu ada benjolan seperti yang ada di tangan tadi. Kemudian pada tendon Achilles. Obat-obat yang bisa menurunkan clearance asam urat. Jadi, apa yang perlu diberikan? Karena asam uratnya tadi kan tinggi, kemudian kita perlu menurunkannya. Dan asam urat. Bisa nggak menurunkan clearance asam urat ini tadi? Jadi, bisa diberikan obat diuretik. Contohnya diuretik apa? Furosemid, Ibu. Furosemid. Terus apa lagi? Ada banyak kan macamnya diuretik. Hidroklortiazid. Hidroklortiazid, iya, HCT, golongan tiazid. Terus, furosemid, tiazid, pelajaran farmakologi nih. Spironolakton. Spironolakton, iya. Jadi itu merupakan obat-obat golongan diuretik yang sering digunakan. Jadi obat diuretik yang sering digunakan di dalam pelayanan adalah 3 itu. Jadi ada furosemid, spironolakton, sama furosemid, spironolakton, sama tiazid. Kemudian bisa digunakan golongan salisilat tetapi dosisnya dosis kecil. Pirazinamid, petambutol, kemudian adanya asam nikotinat, levodopa atau levodopa itu contohnya dopamin. Ada sitostatika. Nah, ini obat-obat yang dia bisa menurunkan dari clearance asam urat. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau pada daerah tangan itu pada benjolan-benjolan gini yang benjol-benjol. Nah, gini kok kaki ini pada ini. Kemudian ini pada tangan itu pada daerah siku ya, siku itu kan juga dilihat ada benjolan juga. Kalau telinga, nah ini adalah penumpukan dari kristal-kristal urat tadi. Jadi dia sukanya di sini. Nah, kalau di tengah ini adalah pada ginjal. Ginjal tadi ada collecting duct. Kalau di atas ini pada parenkim ginjalnya. Nah, kalau pada secara akut, gejalanya adalah nyeri. Jadi sama-sama. Kalau gout itu sama-sama nyerinya itu sama ya. Baik itu gout, RA, kemudian artritis, osteoporosis itu nyeri itu sama-sama semua itu pasti dimulai atau dirasakan dengan adanya nyeri. Kemudian terjadi inflamasi, jadi pembengkakan. Mulai dari metatarsophalangeal joint atau paduka, di mana di sini pada pergelangan kaki, tumit tadi ya, lutut, pergelangan tangan, jari tangan, dan siku-siku. Ini akan mengalami nyeri yang hebat, di mana nyerinya ini bisa bertahan kurang dari 24 jam atau malah lebih dari 24 jam. Kalau tidak diterapi ya bisa sampai berhari-hari atau sampai juga berbulan-bulan. Timbulnya rasa nyeri ini adalah di malam hari serangannya. Jadi serangan timbulnya rasa nyeri itu adalah pada malam hari sampai pasien bangun tidur karena merasa terganggu dengan adanya nyeri tersebut. Karena nyerinya nyeri hebat tadi sehingga pasien merasa terganggu. Kemudian pada joint itu adanya eritema, worm, swollen, jadi adanya kemerahan, pembengkakan, kemudian pada daerah tulangnya. Pasien juga bisa mengalami demam dan leukositosis. Leukositnya tinggi. Makanya ini pemeriksaannya leukositnya kalau dari hasil laboratorium itu leukositnya juga diperiksa berapa leukosit pasien ini, berapa asam uratnya. Itu diperiksa juga suhunya berapa. Karena untuk mengetahui tadi adanya inflamasi tadi kan bisa juga merupakan salah satu faktor adanya infeksi yang tadi kan ada
Pupur, kolor, dolor. Nah, itu kan merupakan tanda-tanda dari inflamasi ataupun infeksi, tetapi ini berbeda. Inflamasi belum tentu dia infeksi. Nah, untuk pemeriksaan secara laboratorium, apa yang harus kita perhatikan, kita cek hasil laboratoriumnya adalah pemeriksaan cairan sendi asam uratnya. Itu berapa nilai asam urat pasien ini, itu dicek di bawah normal, oh ternyata di atas normal. Kalau dia normal atau masih sama dengan itu, masih sama dengan normal, dia tidak perlu mendapatkan terapi penurun asam urat karena itu cukup dengan pengaturan pola makan atau perbaikan dari lifestyle-nya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan ronsen, USG maupun CT scan untuk mengetahui lebih jelas pada bagian-bagian yang mengalami tadi ya mengalami nyeri, mengalami inflamasi itu pada bagian mana saja. Nah, itu lebih jelas dilakukan bisa dengan ronsen, USG, CT scan. Jangan-jangan nyerinya ternyata pada bagian dalamnya yang memar atau bagian dalamnya yang mengalami eh, perubahan dari tulangnya. Jadi itu untuk memastikan jadi dengan ronsen, USG, dan CT scan ini. Kemudian pemberian terapi. Pemberian terapi ini adalah dengan pemberian golongan NSAID. Contoh golongan NSAID apa? Farmakologi juga ini. Golongan NSAID. Piroxicam, Ibu. Piroxicam, ya bisa. Terus ada lagi. Ibuprofen. Ya, ibuprofen, betul. Jadi ada piroxicam, ibuprofen, kemudian golongan koksib. Jadi ingat ya, ada etoricoxib, silokoxib. Nah, itu juga merupakan golongan analgetik, golongan NSAID. Efek di mana golongan NSAID ini dia bisa memberikan efek analgetik. Efek analgetik dari golongan NSAID di sini, dia mekanisme kerjanya dengan menghambat pembentukan prostaglandin. Jadi, prostaglandin di dalam tubuh itu dihambat oleh NSAID di sini. Kemudian NSAID juga bisa memberikan efek anti-inflamasi. Golongan NSAID juga bisa memberikan efek dia menurunkan suhu. Kan tadi pada pasien tadi kan beberapa gejalanya kan ada nyeri, kemudian adanya inflamasi, kemudian bisa juga demam. Nah, ini kan masuk juga. Jadi dia bisa sebagai analgetik, bisa sebagai antiinflamasi, bisa juga dia sebagai antipiretik dengan menurunkan suhu pada pasiennya. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya ada piroxicam, tapi hati-hati golongan piroxicam itu mempunyai efek samping sebagai GI bleeding atau perdarahan pada gastrointestinal. Nah, di sini kita harus perhatikan pada pasien. Pasien ada riwayat penyakit lambung atau tidak. Kemudian dilihat dari usianya. Pasien ini usianya berapa? Kalau usianya pasien sudah 80 tahun, kita juga harus pertimbangkan. Di mana usia 80 tahun itu kan pasti ada penurunan organ tubuh. Penurunan organ tubuh, baik itu pada jantungnya, ginjalnya, kemudian pada lambungnya, fungsi lambungnya. Karena kita harus berhati-hati terhadap efek samping GI bleeding ini tadi. Kita perlu perhatikan pasien dari kita itu tadi. Karena tadi yang menderita GOUT itu tadi kan sebagian besar prosentasenya kan pada usia di atas 40. Pirazolon, contohnya adalah phenylbutazone obatnya. Dia merupakan high rise, kemudian karena kenapa? Dia bisa menyebabkan anemia aplastik, bisa juga nefrotik. Jadi ini phenylbutazone ini juga resikonya atau efek sampingnya juga besar. Jadi apa yang harus kita berikan berarti? Nah, nanti kita pelajari terapi yang aman itu apa.
Colchicine. Jadi colchicine ini pilihan terapi dengan onset kurang dari 12 jam. Dia berikatan dengan tubulin di leukosit dan mencegah polimerisasi di dalam mikrotubuler. Kemudian colchicine juga bisa menghambat aktivitas dari fagositosis, kemudian migrasi leukosit ke tempat penyimpanan asam urat. Kemudian colchicine dia juga bisa mengurangi dari adanya rasa nyeri. Dosis yang harus diberikan pada colchicine ini adalah dosis awalnya 1 mg, kemudian diturunkan menjadi setengah miligram tiap 2 jam. Colchicine ini bentuknya apa? Bentuknya oral atau peroral. Kapan diberikannya colchicine? Jadi diberikan colchicine ini sampai nyeri pada pasien itu hilang atau bila timbul efek samping. Efek sampingnya adalah mual. Kalau timbul efek samping, colchicine dihentikan kemudian diganti dengan terapi obat lain yang memang aman. Kemudian kalau pada lansia, efek sampingnya colchicine ini adalah pasien akan mengalami dehidrasi atau kekurangan elektrolit. Kalau pasien di rumah sakit, mungkin pasien masih bisa diberikan dengan pemberian cairan infus, ya, pemberian cairan infus sebagai pengganti elektrolitnya. Kontraindikasinya dia bisa menyebabkan neutropeni, gagal ginjal. Kalau pada pasien gagal ginjal clearance kreatinnya kurang dari 10 mili per menit atau gagal hepar itu jangan diberikan colchicine. Kemudian kortikosteroid. Ini adalah obat dewa ya. Kalau di luar itu pasien menyebutnya kortikosteroid itu obat dewa. Jadi hampir semua pasien yang sakit apa saja diberikan kortikosteroid. Padahal itu tidak benar. Pemberian kortikosteroid ini untuk kasus yang resisten terhadap kedua obat di atas. Jadi dia resisten terhadap NSAID dan resisten terhadap colchicine. Apa ada Bu pasien yang resisten terhadap NSAID dan colchicine? Ada. Jadi pasien yang memang dia tidak memberikan reaksi yang positif terhadap kedua obat ini, dia dipilih dengan penggunaan obat yang lain, kortikosteroid di sini. Contohnya adalah prednison. Dosisnya adalah 30-60 mg per hari. Hati-hati terhadap withdrawal steroid, jadi terjadinya efek samping karena pemberian steroid. Karena itu, untuk pemberian kortikosteroid itu tidak boleh dihentikan secara langsung, dia harus dihentikan secara bertahap atau dilakukan tapering dose. Jadi dosisnya harus diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Jadi taperingnya 5 mg selama 10-14 hari baru dihentikan. Tidak boleh menggunakan kortikosteroid 1 minggu pasien menggunakan prednison 30-60 mg. Kemudian setelah 1 minggu obatnya sama dokternya dianjurkan obat stop. Gitu, nggak boleh. Jadi harus diturunkan bertahap. 30 misalkan dosisnya pasien itu 30 mg. Kemudian jarak 1 minggu dokternya memberikan dosisnya diturunkan menjadi 20 mg atau menjadi 15 mg setengahnya. Turunkan jadi setengahnya. Kemudian setelah 1 minggu lagi diturunkan lagi dosisnya sampai menjadi 5 mg, tapering 5 mg, baru di stop. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya withdrawal steroid. Kemudian contoh lainnya adalah adrenokortikotropik hormon gel. Ini diberikan secara intramuskuler, jadi diinjeksi melalui intramuskuler dengan dosis 40-80 unit tiap 6-8 jam. Selama berapa? Selama 2-3 hari. Jadi pada tulang-tulang pasien yang mengalami KOT tadi itu diberikan ACTH ini gel, tapi ini diberikan secara intramuskuler, jadi diinjeksikan. Nah, ini untuk mengurangi nyeri dan juga bisa sebagai pelumas pada tulang. Triamcinolone hexacetonoid
dosisnya 20 sampai 40 mg. Nah, ini diberikan secara intraartikular. Tetapi kalau pada pasien yang masih awal-awal dia timbul adanya GORD ini cukup diberikan oral dulu saja. Kecuali kalau memang nyerinya sudah nyeri hebat yang memang dengan oral tidak adekuat, itu baru diberikan secara intramuskuler atau intraartikular. Untuk profilaksis, profilaksis itu apa? Arti dari profilaksis, kita kan sering mendengarnya pemberian antibiotik ini sebagai profilaksis atau untuk waktu operasi dilakukan profilaksis dulu. Yang dimaksud profilaksis apa? Izin menjawab, Ibu. Ya, Tindakan untuk pencegahan infeksi. pencegahan dari infeksi. Ya, Apakah hanya infeksi saja? Sampai sebentar. tidak, Ibu. Ya, Penyakit bisa yang memperpanjang hidup atau penyakit lain juga bisa, Bu. ya, sebentar ya. Dua jam. Baik, jadi profilaksis itu adalah pemberian dia sebagai pencegahan. Jadi pencegahan biar tidak terjadi perburukan, gitu ya. Nah, profilaksis di sini pada pemberian kalau biar tidak terjadi adanya batu karena asam urat yang menumpuk tadi. Jadi itu di mana asam urat karena batu yang asam uratnya menumpuk tadi konsentrasi serumnya apabila dia lebih dari 10 mg per desiliter. Kemudian diekskresikan urin itu lebih dari 1000 mg per harinya. Seharinya dia diekskresikannya hanya lebih dari 1000 mg. Kemudian pemberian colchicine. Nah, ini nanti saya akan beri kasus ya, minggu depan nanti saya berikan kasus di sini di mana pasien yang asam urat dia juga mendapatkan colchicine, kemudian dia juga mendapatkan NSAID. Nah, kita akan berdiskusi dan kita melakukan studi kasus.
pasien mendapatkan kolkisin dengan dosis 0,5 sampai 0,6 mg, di mana pemberiannya 2 kali sehari. Kalau 2 kali sehari itu waktu minumnya kapan berarti? 2 kali sehari, Pagi dan malam. pagi dan malam, 2 kali sehari. Pagi jam berapa, malam jam berapa? Ini Izin dasar, menjawab, Ibu. ya, Eh, Alkis. apabila kan itu 2 kali sehari, Ibu. Jadi Mm-mm, 24 dibagi 2, mm-mm, 12. Jadi 12 jam. Jadi jika minumnya jam 8, mm-mm. itu minumnya jam berapa ya? Jam 8 juga, Bu. Jam Jam 8 8 malam. juga, jam 8 malam. Ya, jadi Ya, bisa Ibu. seperti itu. Kalau antibiotik kita pakainya seperti itu ya. Kalau antibiotik kita pakainya tiap 24 jam itu dibagi menjadi berapa? Kalau dia 2 kali, ya dibagi 2 kali, seperti yang Balkis bilang tadi. Kalau 3 kali, ya berarti 24 jam dibagi 3. Ini sangat penting karena nanti ketika kalian PKL ini sangat membantu. Kenapa? Karena pengalaman dari cutting yang kemarin PKL itu ternyata belum paham. Yang dimaksud dengan 2 kali sehari itu ada yang, karena ini berpengaruh terhadap pemberian etiket minum obat. Ternyata dari mahasiswa tersebut 2 kali sehari pemberian etiketnya adalah pagi dan siang. Nah, ini kan sudah berbeda. Masa pagi dan siang? 2 kali 1. Kalau sehari itu berapa? Sampai bingung. Sehari 12 jam. Masa sehari 12 jam? Makanya di sini ini merupakan dasar sekali. Saya juga kaget ya. Ternyata belum paham. Jadi makanya dari sini saya berusaha mengenalkan biar nanti waktu PLK kalian sudah paham ini. Jadi 2 kali sehari itu ya di dalam 24 jam itu dibagi menjadi 2. Paling mudah. Kalau dia antibiotik pakai yang seperti itu. Kalau yang tidak antibiotik, kalau kolkisin ini kan bukan golongan antibiotik. Tapi kalau mau pakai yang tiap 12 jam, boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau yang tidak pakai tiap 12 jam, misalkan, aturan di rumah sakit tersebut itu mengikuti waktu jam makan pasien. Kan kalau gisin diminumnya sesudah makan. Mengikuti waktu jam makan pasien. Jam makan pasien itu jam berapa? Jam setengah 7 misalkan, setengah 7 pagi. Jam setengah 7 pagi, jam setengah 12 siang, sama jam 5 sore. Nah, kita berarti mengikuti aturan minum pasien. Berarti kita berikannya kalau dia sudah makan berarti kan jam 7 karena pasien makannya kan setengah 7 pagi. Jadi kita melihat jam makan pasien itu jam berapa. Kalau tadi diberikan jam 8, oh berarti pasiennya katanya, Bu, biasanya Bapak, Ibu waktu makannya jam berapa? Kalau di apotek ya, jam makannya jam berapa? Kalau pagi, siang, sore itu jam berapa? Oh, saya biasa makan pagi itu tidak biasa makan pagi. Jadi saya itu biasanya makan itu kalau pagi ya mulai jam 9 atau jam 10. Nah, kita mengikuti itu. Jadi oh ya udah berarti minumnya jam 8 tadi sama jam 8 malam. Tapi kan kalau sore jam berapa Bu makannya? Berarti karena sudah ada jarak dengan makannya yang lama, ya kita berikan info. Bisa dengan roti dulu atau apa nanti jarak setengah jam itu baru minum obat. Karena takutnya adalah adanya nyeri pada lambungnya. Gitu. Jadi kita melihatnya pada mulainya pada jam makan pasien. Kalau di rumah sakit, waktunya itu tadi jam setengah 7. Jadi obat itu diminumnya jam 7 pagi. Kemudian kalau 2 kali sehari, berarti jam 7 pagi sama jam 6 sore. Kenapa kok jam 6 sore? Karena waktu makan pasien sore itu adalah jam 5. Ya. Sehingga jam minum obatnya yang sore itu adalah jam 6. Kalau 2 kali sehari. Kalau antibiotik, ya jam 7 pagi sama jam 7 malam. Kita pakainya tiap berapa jam kalau antibiotik.
Kemudian urikosurika. Jadi contohnya adalah pemberian probenesid ini pasien probenesid ini golongan obat ya. Jadi dia diberikan obat probenesid. Untuk dosis pemeliharaannya ini adalah perhatikan aliran urin di dalam alkalinasi urinnya. Jadi dari hasil pemeriksaan labnya itu, kemudian kalau pemberian probenesid dosisnya 250 mg 2 kali sehari selama 1-2 minggu. Kemudian bisa dinaikkan menjadi 500 mg 2 kali sehari selama 2 minggu. Kenapa kok dinaikkan? Dinaikkan ini kalau memang kita ketahui dari pasien tersebut tidak memberikan respon yang efektif. Jadi outcome kliniknya kurang baik. Atau pasien ternyata masih merasakan nyeri. Pasien ternyata masih belum adanya perubahan terhadap gout-nya. Itu bisa dinaikkan sampai 500 mg. Kalau ternyata dengan dosis 250 mg itu sudah adekuat, ya cukup dengan dosis kecil saja, dosis 250 mg saja. Karena dia pemakaiannya jangka panjang. Jadi terapi gout itu terapi jangka panjang. Kemudian sulfenpirazon dengan dosis 50 mg, pemberiannya 2 kali sehari, 3-4 hari kemudian dosis dinaikkan 100 mg selama 2 kali sehari. Efek sampingnya adalah bisa menyebabkan iritasi pada gastrointestinal. Nah, makanya kita harus tanya dulu riwayat pasien, ada riwayat lambung atau enggak. Jadi setiap kita memberikan obat, kita harus tanya riwayat pasien, ada riwayat lambung atau tidak. Nah, karena kita untuk mengantisipasi terjadinya efek samping dari obat yang kita berikan. Ada nyerah atau gatal, hipersensitivitas, presipitasi dari akut gout artritis, terjadinya pembentukan batu karena asam urat tadi. Kontraindikasinya adalah terjadinya alergi, kemudian fungsi ginjal yang menurun atau penurunan fungsi ginjal di mana clearance kreatinin pasien kurang dari 50 ml per menit. Kemudian golongan santin. Nah, ini adalah yang sering digunakan ya, golongan santin. Contohnya adalah allopurinol. Dosisnya adalah 100 mg per hari. Allopurinolnya. Kemudian setelah diberikan allopurinol, dicek setelah 4 minggu dinaikkan bertahap maksimal 900 mg per hari. Ini apabila kondisi ginjalnya baik. Jadi dosis allopurinol itu maksimal 900. Dosis awalnya 100 mg. Kalau dengan dosis 100 mg ternyata sudah adekuat, dilihat dari hasil laboratoriumnya ternyata mengalami perbaikan, kan dia 4 minggu di ini ya, 4 minggu dicek selalu rutin dicek, mengalami perbaikan ya 100. Kalau ternyata tidak ada perbaikan dinaikkan menjadi 300 mili, maksimal 900 mili, karena sediaan allopurinol itu 300 mili. Jika terjadi toksisitas akibat allopurinol, itu gunakan probenesid 1-2 gram per hari. Ini apabila ginjalnya normal. Kalau ginjalnya dia tadi, penurunan fungsi ginjalnya, karena dia kan kontraindikasi probenesid kalau ginjal pasien itu mengalami gangguan. Kalau ginjal pasien mengalami gangguan, jangan gunakan probenesid. Kemudian menghambat konversi hiposantin menjadi santin, di mana dia akan terbentuk menjadi asam urat. Penurunan konsentrasi PRPP dalam intrasel, T-setengah oksipurinol atau golongan allopurinol tadi sehari cukup sekali, jadi dosisnya 1 kali 1, dosis oral 300 mg sehari, bisa 600-800 mg per hari dinaikkan.
Allopurinol di sini merupakan obat pilihan anti hiperuricemia pada pasien ginjal. Jadi dia aman digunakan pada pasien ginjal. Efek sampingnya adalah skin rash, leukopeni, dan toksisitas pada gastrointestinal. Nah, di sini ada beberapa ini ya, allopurinol di sini. Jadi ada beberapa yang dia memang dokter itu menggunakannya 1 kali sehari sore saja. Kemudian ada juga kenapa kok sore? Karena pembentukan asam urat itu tinggi-tingginya pada malam hari. Tetapi makanya ada yang menggunakan pada sore sehingga mencegah ketika malam hari itu terjadi peningkatan asam urat tadi. Tetapi ada beberapa dokter yang menggunakan allopurinol ini pagi hari. Jadi diberikannya bukan sore, tetapi pagi hari. Nah, ini secara jurnal saya belum mencari ya, bagaimana efektivitas kalau digunakan pagi sama sore itu lebih efektif yang mana. Semua penurunan asam urat dimulai dari dosis yang rendah. Jadi gunakan dari dosis rendah dulu, 100 mg dulu, dosis awal. Nah, ini adalah alurnya. Jadi bagaimana kita melakukan terapi pada gout. Itu ada alurnya. Nanti bisa belajar sendiri. Nah, gout akut. Jadi gout akut itu pilihan terapi gout akut dengan onset dari kurang dari 12 jam tadi dengan pemberian colchicine, OANS atau NSAID, kortikosteroid oral atau injeksi. Obat penurun asam urat tidak dianjurkan pada terapi serangan gout atau pasien yang sudah rutin. Pasien komorbid, yaitu pasien yang mengalami hipertensi, adanya dislipidemia, itu kan pasti dia penyerta ya. Jadi kalau pasien hipertensi, pertimbangkan mengganti terapi golongan tiazid atau loop diuretik. Kalau pada pasien yang mengalami dislipidemia, pertimbangkan terapi statin atau fenovibrat. Jadi gunakan mana terapi statin atau gunakan fenovibrat. Statin itu contohnya apa saja? Obat-obat golongan statin. Contoh obat golongan statin. Simvastatin. Apa? Simvastatin. Statin. Terus ada lagi, apa lagi? Atorvastatin. Atorvastatin, ya. Jadi golongan statin itu ada simvastatin sama atorvastatin. Dia diminumnya kapan? Diminumnya sore atau malam hari. Karena pembentukan lipid itu tinggi-tingginya di malam hari sehingga dia diminum sore atau malam hari. Perbedaannya apa Bu? Simvastatin sama atorvastatin. Perbedaannya pada tes tengahnya, onsetnya. Berbeda di situ. Kalau simvastatin itu hanya kurang lebih 6 jam tes tengahnya. Makanya dia diminumnya adalah ketika malam hari sebelum tidur. Kalau atorvastatin itu lebih panjang. Dia bisa sampai 14 sampai 19 jam. Jadi dia panjang. Ketika atorvastatin mau diminum sore hari itu tidak masalah. Kenapa? Karena tes tengahnya yang panjang tadi bisa sampai 19 jam. Jadi ketika malam hari tinggi dia masih berada posisi pada puncaknya tes tengahnya tersebut. Jadi tidak masalah. Kalau simvastatin kan lebih pendek. Kemudian dilihat dari yang aman pada ginjal. Jadi golongan yang aman pada ginjal itu adalah golongan atorvastatin. Nah, yang aman pada ginjal itu adalah golongan atorvastatin. Makanya kita ketika ada pasien, kita harus tadi bisa misalkan disuruh memilih pakai yang mana, simvastatin atau varstatin atau atorvastatin. Nah, kita gitu mencari mana ya pasiennya ini ada komorbid enggak? Dia ada penurunan fungsi ginjal enggak?
Sehingga kita bisa memilihkan mana yang lebih efektif. Kemudian kalau atorvastatin kan lebih fleksibel minumnya. Berarti kalau nggak harus malam sebelum tidur. Kenapa? Karena saya kebiasaan saya kalau malam itu lupa sering minum. Ya sudah, untuk menghindari lupa minum, sore sudah diminum. Minum saja atorvastatin karena dia tes tengahnya lebih panjang. Bisa sampai 19 jam. Kalau GOT kronis, jadi terapi pencegahan serangan GOT pada kronis ini GOT kronis ya maksudnya, diberikan selama 6 bulan. Jadi lama dia. Sejak awal pemberian penurunan kadar asam urat, yaitu diberikan kolkisin 0,5 sampai 1 mg per hari. Atau pemberian NSAID dosis rendah pada pasien yang dia mengalami kontraindikasi dengan kolkisin. Kemudian kadar asam urat dimonitoring, selalu dicek, di mana kadar asam uratnya kurang dari 6 mg. Penurun asam urat, yaitu diberikan allopurinol, dosis awalnya adalah 100 mg, dosis maksimalnya 900 mg, sama dengan yang akut tadi ya. Kemudian perhatikan pada pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Pemberian kortikosteroid secara oral atau injeksi secara intraartikular. Kolkisin dosis rendah, yaitu dosisnya 0,5 mg 1 kali sehari. Kalau dia clearance kreatinannya lebih dari 50, ini masih aman ya. Kemudian pemberian analgesik opioid bila pasien mengalami nyeri. Contohnya analgetik opioid apa? Opioid ini obat-obat yang perlu diwaspadai, opioid itu. Opioid, analgetik opioid. Izin menjawab, Bu. Colekan. Kemarin kan PKL itu setahu saya itu morfin, oksikodein, kemudian tramadol, Bu. Ya, tramadol itu kalau sekarang itu masuknya di prekursor. Jadi kalau dulu masuk di golongan psikotropik atau opioid. Kalau sekarang sudah beralih, jadi dikeluarkan dari golongan psikotropik, dia menjadi golongan prekursor. Jadi dia tidak, golongan prekursor itu apa, Bu? Golongan prekursor itu merupakan obat yang diawasi, tetapi pemberiannya atau untuk mendapatkannya dia tidak harus menggunakan resep. Kalau obat-obat narkotik psikotropik itu kan harus dengan resep dokter. Kalau prekursor itu boleh tidak menggunakan resep dokter, itu prekursor. Tetapi dia tetap diawasi dan dilaporkan. Cuman tidak harus tidak harus dengan resep dokter, perbedaannya gitu. Kalau obat narkotik psikotropik yang golongan opioid ini tadi, dia kan penyimpanannya pada lemari yang menempel, yang memang susah, bukan menempel pada tembok ya. Tidak menempel pada tembok pun tidak apa-apa. Yang penting lemari tersebut tidak mudah untuk dipindahkan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghindari keamanan atau menjaga keamanan dari obat tersebut biar tidak disalahgunakan. Kemudian pintunya juga double kunci. Nah, kalau opioid, golongan narkotika, psikotropika seperti itu. Kalau prekursor sekarang boleh ditempatkan dengan obat-obat lain, misalkan di rak gitu. Di rak dengan obat-obat yang lain. Tidak perlu disimpan di lemari narkotik psikotropik. Nah, itu perbedaannya prekursor dengan narkotika psikotropika. Nah, opioid ini merupakan golongan narkotika psikotropika. Betul, tadi contohnya adalah morfin, dia sebagai analgetik opioid. Kalau tramadol itu juga bisa, jadi dia merupakan gabungan antara paracetamol dengan ini ya, apa saya, golongan opioid. Nah itu morfin, satunya lagi apa tadi, Solehan?
morfin, Eh, tramadol, kok apa? kodein Ibu, Kodein. 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 Kalau kodein itu dia bukan sebagai analgetik. Kalau kodein itu dia kan untuk batuk, itu kodein. Tetapi dia untuk analgetiknya kurang kuat kalau kodein. Kalau eh, morfin itu analgetiknya kuat. Kalau kodein enggak. Gitu ya. Kalau tramadol kuat analgetiknya kuat sebagai analgetik. Ibu Iya, izin Bu. Bagian. bertanya, Hmm. bagaimana jika fentanyl, Ibu? Fentanyl itu digunakan pada pasien-pasien yang akan dilakukan anestesi. Beda. Jadi dia memang golongan narkotik. Fentanyl itu golongan narkotik, tapi dia diberikan sebagai anti nyeri pada pasien-pasien yang akan mengalami anestesi. Kalau di sini kan pasiennya adalah gout. Kalau gout ini digunakan anti nyerinya menggunakan fentanyl itu tidak sesuai karena fentanyl itu digunakan anti nyeri tingkat tinggi pada pasien yang mau mengalami operasi atau yang akan melakukan pemberian anestesi. Itu pakai fentanyl. Jadi kita harus Ibu, bisa sama dengan kayak anti mual. Kapan kita menggunakan metoclopramid dengan menggunakan ondansetron atau granisetron? Berbeda kan? Pasien mual. Pasien mual, apakah kita berikan tin- domperidon? Apakah kita berikan metoclopramid? Apakah kita berikan ondansetron atau granisetron? Itu kan tiga-tiganya merupakan antiemetik, ya kan? Nah, di sini kapan kita harus menggunakan metoclopramid, domperidon, atau ondansetron atau granisetron? Nah, tiga antiemetik ini sama-sama antiemetik, tetapi tingkatan berbeda dan kapan digunakannya itu juga berbeda. Kalau granisetron, ondansetron itu memang digunakan pada mual yang parah, misalkan pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi. Karena efek samping mual muntah yang diakibatkan oleh kemoterapi itu kan hebat mualnya. Kalau hanya diberikan dengan metoclopramid saja itu tidak adekuat, sehingga dia diberikan golongan yang lebih tinggi yaitu granisetron tadi contohnya. Itu sama halnya seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Kemudian kalau pada pasien gangguan ginjal, allopurinol yang digunakan adalah allopurinol dosis rendahnya 100 mg per hari. Dititrasi sampai serum asam uratnya kurang dari 6 mg. Kemudian jangan lupa dilakukan tapering dose. Kreatinin kalau lebih dari 30 ml per menit itu gunakan yang lebih aman yaitu febuxostat, di mana febuxostat ini tidak perlu dilakukan tapering dose. Kemudian profilaksis kolkisin pada pasien dengan kreatinin lebih dari 60 ml per menit itu tidak perlu dilakukan tapering dose. Jadi kolkisin di sini tadi seperti di atas, kolkisin itu sebagai profilaksis. Ini kebetulan saya ada pasien saya yang gout dan menggunakan kolkisin, menggunakan allopurinol. Nanti minggu depan saya kasihkan contohnya. Nah, tadi adalah terapi farmakologi yang bisa kita berikan. Sekarang terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologinya adalah edukasi kepada pasien, lifestyle-nya pasien, perubahan gaya hidup, dietnya, kemudian apa yang harus dihindari makanan puringnya. Jadi kita harus melakukan, karena ini penting sekali. Pengaruhnya non-farmakologi ini adalah besar. Jadi terhadap pola hidup makanan itu berpengaruh sangat besar sekali terhadap terjadinya baik itu gout, baik itu artritis, RA ini berpengaruh sekali. Kemudian bagaimana minumnya di dalam kesehariannya. Kemudian tata laksana terhadap penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu tadi kalau terjadi hipertensi, lifestyle-nya apa? Kalau terjadi dislipidemia, itu apa yang harus dilakukan lifestyle-nya? Apakah pasien harus diet?
Pasien kalau diet, diet apa yang harus aman? Kalau olahraga, kalau pada pasien lansia, olahraga apa yang aman? Nah, itu kita harus berikan edukasi. Kemudian penyebabnya, ternyata kesehariannya pasien selalu minum makan makanan yang bersantan. Nah, itu berpengaruh juga. Santan, berarti ada lipid di sini. Itu kita edukasikan. Jadi kita menggali informasi dari pasien, bagaimana kesehariannya, bagaimana di rumah, bagaimana pola makannya di rumah. Kita gali dari pasien. Ya. Untuk materi satunya, yang osteoporosis itu menjadi penugasan ya. Silahkan nanti saya untuk kelompok, saya serahkan kepada kalian, PJMK, silahkan dirundingkan pembagian kelompoknya. Mau lebih mudahnya satu kos, Bu, atau yang lebih dekat, atau sesama perempuan, atau terserah dari kalian. Saya memberi kebebasan untuk kelompoknya. Ini ada 10 kelompok. 10 kelompok, ada 50 mahasiswa, 50 mahasiswa, nanti saya minta tolong dibagi menjadi 10 kelompok ya. Di siapa tadi? Saya Ibu Aldilia. Iya, dibagi menjadi 10 kelompok. Nah, itu silahkan membuat untuk materi osteoporosis. Isi materinya apa, Bu? Isi materinya sesuai yang di kontrak perkuliahan saya tadi. Mulai sebentar. Jadi etiologi, mulai dari etiologinya, osteoporosis itu seperti apa, patofisiologinya, gejala klinis pasien yang osteoporosis itu bagaimana gejalanya, data labnya, tata laksana pada pasien yang osteoporosis, kemudian studi kasusnya, ini tidak usah aja, studi kasus itu nanti dari saya. Jadi cukup sampai tata laksana. Ya. Boleh ini nanti saya kirimi aja. Nanti saya kirimi. Jadi isiannya dari presentasi adalah ini. Kecuali yang studi kasus. Jadi minggu depan saya akan memberikan contoh studi kasusnya. Kemudian minggu depan, karena pertemuan saya 4 kali, makanya ini saya menghemat ini ya, berusaha mencari cara karena materinya banyak. Jadi minggu depan itu nanti yang mempresentasikan hanya 2 kelompok. Nanti saya tunjuk. Jadi hanya 2 kelompok, sisa waktunya nanti saya akan memberikan materi. Itu ya. Saya akan memberikan review tentang osteoporosis setelah presentasi. Setelah itu saya akan memberikan materi selanjutnya tentang artritis dan RA. Gitu. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Izin bertanya Ibu. Mm-mm. Berarti tugasnya berbentuk PPT-nya, Bu. Ya, PPT. Tugasnya PPT. Jadi setiap minggu nanti saya pasti ada tugas karena materi yang banyak saya berharapnya dengan kalian mengerjakan tugas itu nanti bisa lebih mereview lagi, mencari-cari sendiri tentang materi saya. Itu ya. Nah, ini masih Baik, ada Ibu. sisa waktu ini silahkan digunakan untuk penugasan tadi. Jadi sisa waktu untuk penugasan. Minggu depan kalau ada waktu, masih ada waktu, sisa waktu, saya akan memberikan contoh studi kasus yang pasien GOUT hari ini. Semoga bisa karena materinya minggu depan artritis sama rematit artritis. Itu ya. Sudah? Baik, Kalau Ibu. sudah, Baik, saya Ibu. akhiri perkuliahan. Oh, ini tadi ada yang tanya ya. Oksikodon itu masuk tidak Bu di opioid? Oksikodon. Oksikodon itu golongan apa ya?
Karena di pelayanan penggunaan oksikodon ini jarang sekali, hampir tidak ada. Di tempat saya tidak ada ini oksikodon. Oksikodon ini merupakan opioid yang dia juga perlu dilaporkan. Dia sebagai analgetik opioid. Tetapi penggunaannya dan obat yang di layanan oksikodon ini jarang sekali digunakan. Gitu ya. Yang sering digunakan golongan fentanyl. Fentanyl itu untuk operasi tadi, anestesi, kemudian morfin. Itu tadi yang sering digunakan. Itu ya. Kalau sudah, saya akhiri perkuliahan sore ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah secara Islami, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.